Hai everyone, welcome to Blue's channel. Kembali lagi dengan aku Blue, aka Indah. Nah, udah lama banget nih aku nggak upload video lagi. Terakhir banget, seingat aku setahun lalu pas aku cat rambut jadi warna biru. Dan sekarang rambutku udah gelap lagi. Nah, rencananya ke depannya aku bakal mulai rajin bikin video. Tetapi nggak cuma light content kayak biasanya, tetapi bakal ada darker content juga. Seperti segmen baru yang aku buat di video kali ini, yaitu Night Crime Stories, dimana nantinya aku akan menceritakan tentang kasus-kasus true crime baik lokal maupun luar negeri untuk menemani malam kalian, terutama buat kalian yang suka sama cerita-cerita true crime. Untuk malam ini aku bakal cerita tentang seseorang bernama Tanya Head, salah seorang survivor dari tragedi 9/11. Tetapi untuk malam ini aku nggak bakal cerita terlalu banyak tentang peristiwa 9/11-nya, tetapi akan fokus ke Tanya Head. Jadi cerita diawali setelah tragedi 9/11 terjadi, masyarakat masih banyak yang berduka, terutama para survivor atau yang sering disebut the lucky one yang berhasil kabur saat kejadian itu berlangsung. Mereka ini merasa agak terabaikan karena kurangnya bantuan dari masyarakat maupun pemerintah pada saat itu. Nah, bantuan yang disebutkan di sini bukan berarti hanya bantuan berupa materi ya, tetapi bantuan untuk psikisnya mereka, karena seperti yang kita tahu peristiwa 9/11 ini sangat traumatik, terutama untuk para survivor yang merasakan langsung dan berada di waktu kejadian saat itu. Banyak dari survivor ini yang merasa tidak bisa bercerita atau sharing ke teman-teman atau orang-orang di sekitarnya lagi. Bukan berarti orang-orang itu tidak mau mendengarkan, tetapi mereka lebih merasa takutnya membebani orang-orang itu, karena kan peristiwa ini sangat traumatik ya. Jadi untuk mereka cerita terus-terusan, karena ini udah berbulan-bulan setelah kejadian itu ya, jadi mereka merasa lebih takutnya mereka trauma dumping ke orang-orang sekitarnya. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga merasa mau gimana mereka cerita ke orang-orang ini, karena mereka tidak pernah merasakan peristiwa itu secara langsung, jadinya gak ada yang bisa relate ke mereka gitu. Sampai pada suatu ketika ada seorang survivor bernama Gary Bozaks yang berinisiatif bersama teman-temannya sesama survivor untuk membuat support group yang dinamakan The World Trade Center Survivor Network. Tanpa sadar banyak banget partisipannya, padahal mereka ini sebenarnya tidak terlalu promosi ya, jadi lebih mouth to mouth gitu. Ternyata banyak banget yang ikutan karena banyak survivor yang merasakan hal yang sama seperti mereka, dan mereka merasa di dalam support group ini mereka sangat terbantu gitu ya untuk healing, untuk sharing lagi ke orang-orang, dan orang-orang tuh benar-benar bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, Gary Bozak juga menemukan salah satu survivor support group yang didirikan oleh Tanya Head, dan akhirnya dia mengajak si Tanya Head untuk kamu mau gabungin aja nggak grup kalian ke network kita nih, karena tujuannya kan sama, lebih baik kita gabungkan aja agar mereka juga terbantu. Karena di network group yang dibuat oleh si Gary Bozaks dan teman-temannya ini, mereka ini tidak hanya saling sharing-sharing, tetapi mereka juga membuat pertemuan, aktivitas untuk mempertemukan para survivor. Jadi mereka nggak cuma ngomong-ngomong di internet doang, tapi mereka ketemu langsung dan mereka kayak mengenang bareng dan lain-lain. Nah, Tanya pun akhirnya setuju, dan Tanya ini dikenal sama orang-orang itu sebagai orang yang sangat suportif. Jadi bahkan di grup sebelumnya itu orang-orang tuh sangat sayang sama dia, karena tidak hanya dia membuat support grupnya, tetapi dia ini tidak pernah membeda-bedakan pengalaman orang lain. Tanya ini juga dikenal sebagai salah satu member yang aktif sekali di dalam grup. Tidak hanya dia membantu membuat agenda, dia mencarikan speaker, dia pun ikut berdonasi untuk kelancaran aktivitas dari grup network ini. Tanya pun mulai bercerita tentang pengalamannya sendiri. Tanya bilang kalau misalnya dia itu berkantor di Merrill Lynch, tepatnya di lantai 96 Menara Selatan
dari World Trade Center. Jadi World Trade Center ini kan ada 2 gedung, dia di menara selatannya, dan dia itu punya tunangan bernama Dave atau David yang bekerja di menara utaranya di lantai 100. Nah, saat kejadian itu berlangsung, attack pertama itu kan di menara utara. Nah, dia itu langsung panik dan dia itu menghitung dari atas apakah lantai Dave itu terkena. Lalu terjadi attack kedua di menara selatan, dan saat dia tersadar dia bilang sudah banyak reruntuhan, banyak api, dan juga dia melihat kalau misalnya asistennya itu sudah ada bagian yang terpotong. Terus ada juga seorang laki-laki yang udah tertumpuk-tumpuk puing. Nah, saat itu dia juga mengalami luka di bagian tangannya dia, di bagian lengannya dia, katanya terkena api, dan katanya ada api juga di bagian punggungnya dia. Nah, pas kejadian itu dia juga mencoba kabur, dan lelaki yang tertumpuk di puing itu sempat meminta bantuannya dia, bilang kalau misalnya tolong kasih cincin ini ke istriku karena kayak aku udah nggak bakal selamat nih. Nah, terus si Tanya ini pun mulai mencoba untuk kabur dari lantai itu, dan dia bilang dia itu dibantu oleh seseorang untuk turun ke bawah. Setelah itu dia sudah tidak sadarkan diri, dan baru bangun sekitar 6 hari 7 hari kemudian, dimana dia sudah mendapati bahwa dia memiliki luka di bagian lengannya, luka bakar, dan juga dia dikabari bahwa tunangannya Dave itu meninggal di kejadian 9/11. Setelah para survivor lainnya mendengar cerita Tanya yang begitu heroik, orang juga agak stun to speak ya saat mendengar cerita Tanya itu, pun mulai mensupport Tanya lah. Banyak juga yang tanpa sadar mereka itu membanding-bandingkan pengalamannya Tanya dengan pengalaman mereka sendiri, karena mereka merasa Tanya ini tidak terlihat depresi, tidak terlihat sangat sedih gitu ya, walaupun bukan berarti orang yang depresi itu selalu kelihatan ya. Banyak juga yang mungkin dia orangnya kelihatan ceria, ternyata dia memiliki depresi. Nah, Tanya ini di kategori yang itu, dia tidak terlihat depresi, dan saat dia menceritakan ini orang-orang sangat amazed dengan tekad dia untuk terus hidup. Makin-makin lah ibaratnya kontribusinya dia ke grup ini makin di-appreciate. Ada yang merasa kayak, wah, gue yang cuma di lantai lobi bawah aja gue depresi. Terus ada yang ngerasa, oh gue padahal udah keluar gedung dari awal sebelum kejadian itu, tapi kok gue nggak bisa melakukan banyak hal kayak Tanya gitu. Tanya kan tadi udah dibilang ya kontribusinya sangat banyak. Salah satu kontribusi Tanya juga yang sangat di-appreciate oleh teman-teman survivornya adalah dia berhasil untuk mendapatkan izin akses ke Ground Zero. Jadi Ground Zero itu tempat kejadian 9/11-nya, dan sebelumnya itu dia dipagari gitu si Ground Zero ini, dan biasanya orang-orang hanya bisa melihat dari luar. Nah, sedangkan di luar itu banyak sekali turis-turis dan orang-orang jualan untuk commemorate the accident. Para survivor ini merasa mereka nih butuh gitu tempat untuk melihat si Ground Zero ini, dan tempat tenang untuk mereka ini facing their trauma, facing their fear. Cukup kayak mengheningkan cipta lah di sana gitu. Tetapi sebelumnya tidak bisa, sehingga saat Tanya mengirimkan email ke para survivor network ini, orang-orang sangat amazed dan sangat berterima kasih sama Tanya. Nah, Tanya tuh bilang kalau misalnya aku sudah mendapatkan akses untuk kita ke Ground Zero. Jadi untuk teman-teman yang ingin ke Ground Zero bersamaku, ayo kita bareng-bareng. Dan untuk teman-teman yang belum siap juga tidak apa-apa, nanti kalian bisa datang kalau misalnya kalian sudah siap. Jadi orang-orang ini sangat appreciate semua kontribusinya Tanya ya, karena ya Tanya berjasa banget nih untuk mereka yang tadinya aja mereka itu tidak dikasih akses sama sekali. Tanya pun makin sering sharing di dalam support group tersebut. Jadi Tanya itu terkenal dengan dia itu suka membuat email atau letter yang disebarkan ke member-member group, seperti misalnya ada cerita cara dia coping dengan
depresinya dia lah, dengan traumatic experience-nya dia. Dia bilang kalau misalnya dia merasa Dave itu ingin dia move on, sehingga dia itu telepon butik di mana dia bikin gaun pernikahan untuk nikah sama Dave pastinya, dan dia bilang kalau misalnya dia mau mendonasikan gaun tersebut. Orang-orang tuh makin terinspirasi lah sama dia, karena dia merasa wow, Tanya tuh gimana sih, kehilangannya tuh sangat dalam, dan dia juga banyak cara-cara yang dia lakukan untuk dia ini keluar dari traumatic experience-nya dia. Nah, dia banyak banget nih cerita tentang Dave, nggak hanya yang tadi, tapi dia juga cerita awal mulanya dia ketemu Dave gimana. Ini aku tuh suka bawa mainan taksi-taksian nih, soalnya dulu pertama kali aku itu ketemu Dave di depan World Trade Center saat kita itu rebutan taksi. Dia cerita juga sebelum 9/11 terjadi, Dave itu sempat surprisein dia untuk trip ke Hawaii, di mana mereka itu mengadakan seremoni. Nah, seremoni di sini agak membingungkan karena awalnya kan dia bilang tunangan ya. Jadi sepertinya ini hanya seremonian aja, dan mereka itu menyebutnya sebagai mawid karena terjadinya di Maui, dan menggabungkannya dengan kata married. Jadi Maui married, mawid gitu. Oh iya, Tanya tuh juga cerita kalau misalnya dia kerja itu di Merrill Lynch, dan dia itu juga lulusan Stanford dan Harvard. Nah, jadi ya orang-orang lucu juga ya, maksudnya dengan additional info yang diberikan oleh Tanya ini. Walaupun ada juga yang mempertanyakan apakah benar cerita-cerita Tanya ini, karena kalau kita dengar-dengar ceritanya Tanya ini sama Dave kok kayak romantic komedi film banget ya gitu, kayak rebutan taksi, dia sempet disurprisein ke sini-sini gitu. Kok kayaknya cerita Tanya nih sangat perfect ya, dari mulai ceritanya tentang Dave, terus ceritanya tentang pengalaman 9/11-nya, dimana ya tadi ya aku bilang mereka kan mulai membanding-bandingkan experience-nya sama Tanya. Sedangkan di experience itu nggak semua cerita itu menarik. Karena mungkin ada yang ceritanya hanya dia udah keluar dari gedung terus terjadi, atau enggak dia cuma kabur aja. Ada yang aku hanya kehilangan aja. Walaupun ini itu sebenarnya bukan hanya ya, tetapi tanpa sadar mereka ini membandingkan dengan cerita Tanya yang dia sudah jadi korban, dia ada bekas luka, dia berhasil kabur dari lantai atas, dia diselamatkan sama orang, dia membantu orang yang dia bantu kasih cincin dari suami ke istrinya, terus dia pun kehilangan si tunangannya dia. Walaupun bukan berarti mereka mempertanyakan ini itu curiga ya, tapi cuma bertanya aja gitu. Mereka mulai nih nanyain detail-detail dari ceritanya Tanya. Walaupun begitu, kadang Tanya itu saat cerita dia sangat emosional ya, sehingga orang pun juga akhirnya nggak berani terlalu nanya banyak-banyak gitu. Karena balik lagi ya, kita harus pikirin situasinya ini tuh antara survivor sama survivor lain. Nah, jadi kan kalau dipertanyakan banget, ini dia nanya aja atau diinterogasi gitu kan. Tetapi orang-orang juga bilang Tanya pun masih dengan baiknya masih menjawab walaupun dia sambil nangis-nangis gitu. Nah, ada juga yang nanya, memang namanya Dave tuh siapa sih? Karena mereka ini nggak pernah lihat fotonya Dave. Si Tanya juga kayaknya nggak pernah ngajak keluarganya Dave untuk datang ke pertemuan mereka. Tanya pun menjawab bahwa namanya Dave atau David adalah David Suarez, dimana ada salah satu orang yang mencoba mencari David Suarez dan mereka menemukannya. Jadi memang benar ada korban dari 9/11 itu yang bernama David Suarez, dan dia benar meninggal saat kejadian tersebut, sehingga dia pun tidak mempertanyakan lagi ke Tanya, karena satu, dia merasa gue tuh jahat banget ya, kayak mempertanyakan ceritanya dari another survivor gitu. Dan mungkin ada juga yang merasa kalau gue mempertanyakan, sedangkan Tanya ini kan kontribusinya banyak banget ya, dia tuh takut kalau misalnya nanti ya ibaratnya Tanya mengajak orang-orang untuk kayak jangan temenan sama dia lah ya, kayak gitulah ya ibaratnya. Jadinya ya udah nggak diperpanjang lagi masalah itu. Jadi Tanya ini sudah
bug celebrity ya di dalam network group ini, sehingga banyak orang-orang ingin menjadi temannya, banyak yang terinspirasi dari dia untuk jadi tetap kuat seperti Tanya, dan banyak juga yang ingin menjadi sahabatnya dia. Nah, cerita Tanya yang terkenal ini pun akhirnya di pick up ya sama eksternal dari support group ini, dan dia pun terpilih menjadi tour guide untuk tribute WTC Center Network. Salah. Cerita Tanya yang inspiratif ini membuat dia terpilih menjadi tour guide dari tribute WTC Visitor Center, di mana dia membawa tur orang-orang ternama seperti wali kota New York Bloomberg, lalu mantan wali kota Giuliani, dan juga mantan gubernur New York Pataki. Nah, saat dia membawa tur ini tuh disorot banget ya sama disorot banget sama media, dan dia tuh sangat terlihat nervous saat itu, dan orang-orang wajar karena kan dia ini tidak pernah berada benar-benar di spotlight ya. Jadi saat dia sharing-sharing dan membawa tour orang-orang ternama ini, dia itu kelihatan sangat nervous. Nah, setelah dia membawa tour ini, dia itu ngimelin lagi nih ke teman-teman survivornya. Dia bilang, oh my god, kalian tuh lihat nggak sih pas aku lagi bawa tour, banyak banget nih kamera, nih cuplikannya, bla 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 bla. Kalau bisa kalian tanya gue cerita apa sama si orang-orang ini, gue nggak inget sih, jujur gue nervous banget, bla 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 bla. Sebagian orang-orang itu sangat mendukung Tanya, kayak wah hebat banget Tanya, kayak so proud of you and stuff. Tapi ada juga yang melihat kok Tanya mulai berubah ya, karena dia ini sebelumnya dikenal sebagai orang yang sangat humble. Jadi pas dia cerita awal tentang pengalamannya pun, saat orang-orang merasa oh kayak gue kurang ini deh, gue nggak ada apa-apanya dari Tanya. Tanya itu tipe yang Tanya ini malah bilangnya oh enggak, kita tuh pengalamannya sama kok, kita tuh lo juga hero juga kayak gue, kita sama survivor, nggak ada tuh yang lebih baik dan di bawah gitu tuh nggak ada. Jadi orang-orang tuh sayang sama Tanya karena itu, tapi mereka mulai melihat perubahan-perubahan dari Tanya. Tanya ini juga membuat dirinya dipilih untuk menjadi leader dari support network ini, padahal sebelumnya di support group ini tidak ada leader. Bahkan si Gary yang buat grup ini, dia itu bikinnya jadinya ada board member aja, beberapa orang gitu, tidak ada leader. Tetapi Tanya berhasil mengconvince orang-orang untuk memilih dia menjadi leader dari grup ini. Setelah tour ini, Tanya nih makin dikenal, jadi nggak cuma jadi selebriti di dalam komunitas, tapi dia juga ibaratnya jadi survivor yang sangat inspiratif ya ke orang-orang luar juga. Ada juga dari New York Times yang sebelumnya itu pernah membuat artikel 9 bulan setelah kejadian 9/11 mengenai detik-detik sebelum peristiwa. Nah, mereka tuh merasa kayaknya kita udah interview semua orang deh yang ada di Menara Selatan dan di impact level itu, yaitu di lantai-lantai atas ya. Sedangkan Tanya Head ini siapa, kok kita nggak pernah denger ya gitu, kok kita nggak interview dia ya, karena kan Tanya Head ini juga berada di impact level ya, di lantai 78. Nah, akhirnya si New York Times ini pun mulailah reaching out ke Tanya. On the other hand, ceritanya Tanya ini juga terlihat berubah-berubah atau makin ada detail-detail yang ditambahkan. Misalnya dia cerita bahwa tadinya itu ada pemadam kebakaran yang bantuin dia untuk turun ke bawah, tetapi setelah itu dia ganti lagi ceritanya, oh waktu itu gue dibantuin sama a man with red bandana. Jadi seseorang yang menggunakan bandana berwarna merah, yang tadinya itu kan dia bilang ya kalau misalnya punggungnya dia itu kena api. Nah, dia bilang si orang ini tuh bantu matiin apinya, dan setelah itu dia sempat diantarkan tuh lewat si tangga ini gitu. Nah, sebelum si orang ini meninggal. Nah, setelah itu baru dia bilang dia dibantu oleh pemadam kebakaran sampai bawah. Nah, siapa sih A Man with Red Bandana ini? Jadi dia itu adalah salah satu tokoh terkenal dari peristiwa 9/11 bernama Wells Crowder, dimana dia ini juga sebenarnya bekerja di lantai 50 Menara Selatan, dan dia itu pernah menjadi volunteer
pemadam kebakaran, dan dia pun juga sebenarnya itu tertarik banget untuk menjadi pemadam kebakaran. Cerita Tanya mengenai A Man with Red Bandana ini pun akhirnya didengar oleh keluarga dari Wells yang akhirnya reach out ke Tanya untuk ketemu nih, karena mereka merasa Tanya ini sepertinya orang terakhir yang ketemu Wells pada kejadian itu. Nah, awalnya Tanya ini nggak mau ketemu sama keluarganya Wells dengan alasan sebelumnya dia pernah diajak ketemu sama keluarga korban dan dia dimarah-marahi. Yang akhirnya dia pun diyakinkan oleh sahabatnya dari survivor group ini, yaitu Linda, bahwa nggak, sini gue temenin, dan mereka orang baik kok. Tanya pun akhirnya setuju untuk ketemu sama keluarganya Wells dengan syarat bahwa ketemunya ini private aja di sebuah hotel. Akhirnya dia ketemu sama keluarganya Wells, dia ceritain lagi mengenai ceritanya tentang Wells, dan keluarganya Wells ini sangat terharu ya sama cerita-ceritanya Tanya, apalagi mereka ini sangat bangga bahwa anaknya itu dapat menyelamatkan seseorang yang akhirnya melakukan banyak kontribusi untuk dunia lah. Tanya pun diajak oleh keluarganya Wells untuk menghadiri, aku lupa, antara pemakaman atau peringatan kematiannya Wells, di mana Tanya ini diminta untuk memberikan speech mengenai Wells. Nah, Tanya pun akhirnya datang bersama Linda, tetapi saat dia mau memberikan speech, dia itu agak panik gitu, yang akhirnya membuat dia minta Linda untuk membacakan surat yang dia sudah bikin mengenai Wells. Linda, sahabatnya Tanya ini, merupakan salah satu survivor yang tergabung di network yang sama dengan Tanya. Jadi mereka ini awalnya kenal karena mereka ini sering melaksanakan tur bareng ya, karena mereka sama-sama bisa berbahasa Spanyol. Jadi si Linda ini pastinya sebagai seorang survivor memiliki trauma juga, tetapi dia selalu merasa bahwa Tanya ini adalah seorang yang inspiratif karena dia melihat Tanya ini sebagai sosok yang kuat. Suatu ketika dia merasa Tanya ini sepertinya butuh bantuan karena dia terus-terusan ngomongin tentang Dave terutama, tetapi cara penyampaiannya itu menunjukkan seperti Dave ini tidak pernah meninggal gitu. Jadi orang-orang di dalam network ini pun mulai concern tentang Tanya, yang akhirnya mereka menyarankan sepertinya Tanya ini butuh bantuan. Tanya ini mengaku dia sedang menjalani sesi terapi juga, di mana dia melakukan teknik atau terapi flooding. Nanti aku kasih tahu artinya juga. Singkatnya, dengan flooding ini Tanya itu merekam cerita kejadian pengalaman dia saat terjadinya 9/11. Jadi dia rekam tuh di cassette tape gitu, dan setelah itu dia harus mendengarkan itu berulang-ulang kali. Permasalahannya adalah dia itu gak mau dengerin ini sendiri. Jadi dia mengajak temannya Linda ini untuk mendengarkan bersamanya. Seperti yang aku bilang tadi, pastinya Linda ini punya trauma sendiri dan dia harus mendengarkan cerita secara detail dan lumayan grafik yang diceritakan oleh Tanya melalui tape recorder itu. Sehingga lama-lama akhirnya jadi Linda dong yang ikut stres kan, karena dia harus mendengarkan cerita itu berulang-ulang, yang membuat dia itu juga mengingat kejadian saat itu gitu, sampai dia itu terbawa-bawa mimpi dia berada di situasi itu lagi, terus mendengarkan orang teriak-teriak dan lain-lain, yang bikin dia juga makin stres. Akhirnya dia pun bilang nih sama si Tanya, sorry banget, I love you, tapi gue nggak bisa untuk mengikuti terapi lo ini karena ini jadi trigger ke gue juga gitu. Tapi biasanya kan Tanya ini dikenal sebagai orang yang humble, baik dan lain-lain ya. Tapi di sini Tanya malah marah ke Linda. Dia bilang, lo tuh temen jahat tahu nggak? Gue tuh stres. Gue tuh pengalaman gue tuh sangat tragis gitu loh, nggak kayak lo. Kenapa sih lo nggak mau bantuin gue kayak gini aja? Lo tuh temen yang jahat tahu nggak, kayak gitu. Yang ibaratnya gimana ya, perasaannya jadi Linda juga serba salah gitu. Dia mau bantu, tetapi di satu sisi traumanya dia yang ke-trigger. Akhirnya teman-temannya yang lain pun juga
melihat Tanya ini orang kenapa sih kayak gitu loh, karena bentar lagi itu akan mereka ini akan merayakan 6th anniversary dari kejadian 9/11. Nah tadi kan aku sempat mention juga ya mengenai New York Times yang mulai menghubungi Tanya, karena ya bentar lagi itu udah perayaan ke-6 tahun dari peristiwa 9/11. Seperti yang aku bilang tadi, karena mereka merasa mereka ini miss Tanya, jadi mereka ini mau ngontak Tanya untuk dibuatkan artikel khusus tentang Tanya. Tanya ini awalnya kelihatan kooperatif, tapi lama-lama dia ini selalu dodging gitu. Jadi misalnya mereka udah set meeting nih, nah terus dia bilang nggak bisa, terus set meeting lagi nggak bisa, set meeting lagi aduh nggak bisa, jadwal gue padet bla 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 kayak gitu, yang membuat orang-orang New York Times ini jadi bingung, ada apa sih sama ini orang, kan artikelnya untuk highlighting dia. Lama-lama si Tanya ini nelpon-nelponin lah teman-temannya di support group ini dengan bilang, aduh New York Times ini ngeselin banget, mereka tuh ngejar-ngejar gue mulu, mereka tuh mau framing gue, mereka tuh mau nulis artikel yang gak bener tentang gue, kayak gitu. Nah awalnya temen-temennya kan dengerin ini, ih apaan sih nih orang New York Times, masa sama Survivor kayak gini gitu, apalagi bentar lagi tuh mau 6 years anniversary itu. Awal-awal temen-temennya nih ngebantu dengan bilang ke New York Times, udah jangan terlalu kayak gitulah sama si Tanya juga lagi stres nih, apalagi kita mau merayakan ini boleh tunggu dulu nggak, abis perayaan dia janji dia bisa dikontak setelah itu. Nah tapi orang si New York Times ini juga karena berkali-kali ya dibohongin sama Tanya yang nggak bisa mulu, atau nggak udah set meeting terus nggak jadi, akhirnya mereka kesel juga, kayak kenapa sih susah banget jawab pertanyaan, kan gue cuma nanya ini doang. Bukannya dia juga udah sering cerita ya, gue cuma harus fact checking sedikit-sedikit gitu. Akhirnya mereka pun juga sharing lah pertanyaan-pertanyaan ini ke teman-temannya ini. Ada beberapa juga dari support group ini dikontak juga lah sama New York Times untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Tanya ini. Ada yang jawab, ada yang enggak, karena Tanya ini nelfon-nelfonin mereka bilang kalau misalnya kalian dikontak sama New York Times, please jangan jawab apa-apa tentang gue. Gue nggak suka sama mereka, jangan dijawab gitu-gitu. Walaupun akhirnya ada beberapa yang merasa aneh gitu, kayak kenapa sih, kan lo juga udah pernah cerita ya, tinggal jawab aja gitu. Lagi pula ini kan media gede ya, kenapa sih nggak mau jawab? Kalau misalnya ada apa-apa juga kan nanti kita bakal bantu bareng-bareng kok untuk nge-zoom mereka gitu. Dan gak mungkin juga lah kayak segede New York Times ini berani bikin artikel bohong-bohongan tentang lo. Tapi Tanya nih masih tetap enggak, gue nggak mau gitu. Sampai Linda pun, sahabatnya aja tuh convince, enggak kok, nggak apa-apa, lo coba jawab aja. Atau enggak, kalau misalnya nanti mereka bohong pun lo kan bisa minta tolong sama nyokapnya Dave untuk kasih tahu itu memang benar kejadian gitu kan. Atau enggak, ini deh lo kasih kontak gue si pemadam kebakaran yang bantuin lo ke bawah. Terus ditanya enggak mau kayak gitu. Terus ditanya lagi, atau enggak itu deh istri yang lo bilang lo kasih cincinnya. Ditanya tuh masih nggak mau. Terus dia kayak stres gitu. Sampai akhirnya para board member ini suggest ke Tanya untuk ya udah kita ke attorney aja, untuk at least kita tuh tahu hak-hak lo tuh apa aja, atau enggak lo nantinya bisa nuntut apa nih. Akhirnya Tanya ditemani oleh Janice ke suatu attorney, dan saat sampai di attorney tersebut, Janice ini menunggu di luar dengan alasan ini adalah privacy dari klien. Nah akhirnya Janice ya nggak masalah, kan dia hanya menemani temannya aja. Sampai 2 menit sebelum selesai, Janice ini diperbolehkan untuk masuk lagi. Di sini Janice pun menemukan keanehan nih, karena attorney ini menyebutkan ke Tanya, oh iya nggak apa-apa kalau misalnya hari itu tuh hari pertama kamu baru datang ke World Trade Center. Nah ini membingungkan karena Tanya kan ngakunya dia memang bekerja di sana. Kedua, si attorney ini sempat bilang nggak apa-apa juga kalau misalnya kamu ini seorang imigran dan baru-baru aja berkenalan sama Dave. Di sini membingungkan juga karena kan selama ini Tanya nih banyak banget ya cerita mengenai Dave-nya, dan kesannya tuh udah lumayan lama lah kenal sama Dave sampai mereka berdua ini memutuskan untuk menikah. Nah di sini Janice saking bingungnya, akhirnya dia pun menelpon si Linda. Dia bilang, Linda kamu di mana? Di sini. Sepertinya Tanya ini bukan orang yang kita selama ini tahu deh. Nah si Linda kayak, apa sih kamu bercanda aja. Nah Janice bilang, kayaknya bahkan dia bukan Tanya deh. Di situ
Bingung dong, baik Janice, baik Linda, dan teman-teman lainnya, sampai akhirnya New York Times mengeluarkan artikel mengenai Tanya. Ternyata di dalam artikel tersebut, Tanya itu disebut tidak pernah ada di kejadian 9/11. Ternyata New York Times itu fact checking ya, dengan dari cerita-cerita yang pernah mereka dengar dari Tanya. Yang pertama, mereka mencoba reach out ke keluarganya Dave, dan keluarganya Dave bilang mereka ini nggak kenal siapa Tanya Head. Kedua, mereka ini reach out ke Merrill Lynch karena kan si Tanya ngakunya kerja di sana. Merrill Lynch ini nggak tahu siapa Tanya Head, nggak ada di datanya mereka. Bahkan dia bilang saat waktu kejadian Merrill Lynch ini tidak berkantor di Menara Selatan dari WTC. Sabar. Yang ketiga, dia ngaku dia lulusan Stanford dan Harvard dan dia juga tidak ada datanya di sana. Sampai akhirnya orang-orang bingung siapa Tanya ini. Akhirnya terkuak juga siapa Tanya Head ini di saat Barcelona Newspaper itu merilis artikel mengenai Tanya Head, bahwa sebenarnya Tanya Head itu tidak pernah ada karena nama aslinya Tanya yaitu adalah Alicia Esteve Head. Jadi nggak ada itu yang namanya Tanya Head. Alicia ini saat waktu kejadian 9/11 dia bahkan nggak di Amerika, dia nggak di New York, dia nggak di Amerika, tetapi dia sedang bersekolah di ESADA di Barcelona. Teman-teman kelasnya waktu itu bersaksi, ada aku lupa berapa orang, itu berani bersaksi bahwa mereka menyatakan Alicia ada di kelas bareng mereka saat 9/11 terjadi, benar-benar di waktu itu, di hari itu. Dan setelah itu pun juga Alicia nggak pernah mention tentang 9/11. Kok dia bisa sih bikin cerita-cerita kayak gitu? Terus luka di tangannya itu kena apa? Ada yang bilang si Alicia ngakunya dia pernah pergi bareng sama pacarnya naik Jaguar, mereka mengalami kecelakaan, jadinya ada luka di lengannya itu. Kedua, dia pernah cerita juga lukanya itu dia dapatkan karena dia berada di rumah yang terbakar. Jadi sebenarnya teman-temannya juga nggak tahu sih cerita yang benar mana, tapi sepertinya teman-temannya ini juga mengecap Alicia sebagai pathological liar ya. Ya berarti semua pengalamannya yang dia ceritain ke network group ini juga bohong karena memang tidak terbukti ya. Maksudnya karena ada bukti-bukti lainnya yang menyatakan ya dia tuh bahkan nggak ada di sana gitu. Alicia itu baru pindah ke Amerika itu di tahun 2003, dimana itu udah jauh dari kejadian 9/11. Jadi orang-orang tuh kesel dong, apalagi teman-temannya dia yang di support network ini. Apalagi Linda, coba bayangin deh, dia udah dibilang pengalaman lo tuh gitu doang, lo jahat, nggak mau bantuin gue, yang kayak gitu-gitu. Kayak lo gimana sih sebagai teman kita aja yang denger aja mungkin kesel ya. Aku aja yang denger ceritanya aja tuh kesel, apalagi mereka nih yang bersinggungan langsung sama si Alicia ini. Orang-orang pun mulai mempertanyakan motifnya si Alicia ini apa sih, karena dia itu tidak dapat apa-apa selain ketenaran, karena kan dia bahkan malah donasi uangnya, jadi dia tuh nggak ada financial gain. Nah permasalahannya karena dia tidak ada gain yang didapatkan selain ketenaran ini, dia nggak dapat financial gain ini, hukum Amerika itu tidak bisa menghukum dia karena saat itu tidak ada peraturan mengenai ini. Jadi sebenarnya dia nggak break any law gitu loh secara hukumnya Amerika. Nah orang-orang kesel lah, maksudnya walaupun dia nggak break any law, tapi kan gimana dong, maksudnya ini tuh membuat masalah-masalah bermunculan juga di dalam network grupnya, karena kayak orang-orang jadi gimana sih mau percaya sama siapa gitu loh. Jadi kayak orang takut mau percaya sama orang karena si Tanya ini bertahun-tahun loh di dalam grup ini. Kayak orang-orang nggak ada yang tahu, maksudnya sempat ada yang curiga, tapi kan baru ketahuan sekarang gitu setelah bertahun-tahun. Nah orang-orang jadi pada takut, ini bener gak ya? Ini orang cerita gini bener gak ya? Ini apa bohong-bohongan kayak si Tanya aja gitu. Ditambah si Tanya itu salah satu kontribusinya atas grup ini, jadi selain dia donasi, dia itu juga berhasil untuk mendapatkan donatur-donatur untuk kasih sumbangan ke grup ini, karena kan
grup ini tuh banyak kegiatan ya. Akhirnya para donatur ini juga narik duit mereka. Terus mereka tuh juga mempertanyakan apakah si Tanya ini ngambilin duit mereka gitu loh. Yang akhirnya ya kasihan juga jadi support grupnya, karena kan mereka nggak tahu apa-apa, bukannya mereka bikin skema bareng Tanya gitu. Ini kan bener-bener hanya Tanya melakukan ini semua tuh sendiri gitu. Jadi bener-bener nggak ada yang tahu. Sampai sekarang orang-orang itu nggak tahu Tanya kemana, karena semenjak artikel itu dirilis Tanya tuh udah kayak hilang puff gitu aja. Ada yang bilang kayaknya si Tanya ini kabur dari New York, entah kemana, terbang, apa mungkin balik ke Barcelona apa gimana, dan dia kayaknya stay low aja dari situ. Kalau nggak salah tuh sempet juga si network groupnya itu dikirimin email atau surat dari Barcelona yang bilang oh si Alicia nih udah meninggal, tapi siapa yang tahu gitu loh, apakah ini skema lagi dari si Alicia untuk kirim-kirim aja gitu ngaku-ngakunya dia udah meninggal. Sempet juga ada yang bilang mereka itu ketemu sama si Tanya di New York lagi, kalau nggak salah itu di deket-deket tanggal perayaan ke 10 tahun 9/11 itu. Kalau nggak salah dia juga bilang dia sempet nanya sama Tanya, tapi Tanya nggak mau jawab dan dia ngancem bakal bawa ini ke polisi kalau misalnya masih dipaksa. Jadi ada yang ngakunya sempat ketemu Tanya, ada yang sempat spotting Tanya, tapi sampai sekarang sejujurnya tidak ada yang benar-benar tahu Tanya ini kemana. Dan masih membingungkan juga sebenarnya motifnya si Tanya ini. Ada sebenarnya bikin teori, mungkin si Tanya ini memang satu pathological liar, kedua mungkin dia ini memang pengennya tuh jadi pusat perhatian. Sebelum 9/11 ini bahkan kan dia juga sebenarnya udah sempat bohong-bohong juga sama temennya yang di Barcelona itu kan. Ada yang bikin teori mungkin karena si Tanya ini itu berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan, lumayan berada di Barcelona, tapi pernah ada kejadian ayahnya dan saudara laki-lakinya itu ditangkap fraud gitu. Dia nggak mau diinjak-injak lah sama orang, dan saat kejadian 9/11 ini dia merasa ini adalah waktu yang tepat mungkin ya. Ya balik lagi, situasinya adalah orang-orang itu nggak berani nanya atau fact checking more and more, karena ya kita tahu semua orang itu lagi trauma. Masa dibilang lu bohong ya, lu bohong ya gitu. Nah ini juga menjadi pertanyaan orang-orang New York Times, kayak kenapa sih orang-orang tuh nggak ada yang mau mempertanyakan tentang cerita-ceritanya Tanya ini. Balik lagi ya, aku nggak menyalahkan teman-temannya di support group, ini adalah isu sensitif, jadi kita nggak mungkin bilang lu bohong ya, bohong lo, cerita lo masa kayak gitu kan nggak mungkin ya, karena mereka juga merasa kalau gue yang digituin sama orang gue akan sedih banget gitu, ibaratnya gue udah trauma terus dibilangin bohong ya. Dan temen-temennya pun mulai menyadari juga dan kayak refresh memorinya mereka akan Tanya, oh pantesan waktu itu dia sempat bilang Dave ini tunangannya, ada sekali dia bilang Dave ini suaminya gitu-gitu. Jadi mereka mulai merefresh, oh pantesan ceritanya tuh banyak yang gak sinkron gitu, kadang ini, kadang itu, kadang ini, kadang itu. Tapi mereka gak terlalu mempertanyakan karena mereka mikir, oh mungkin keceplosan aja kali ya, salah ngomong aja kali ya, ya udahlah nggak usah dibikin jadi gede kayak gitu loh. Ya, jadi begitulah cerita tentang Tanya Head, aka Alicia STV Head. Semoga kalian suka dengan cerita ini, karena sebenarnya ini salah satu cerita yang menurut aku sangat mengagetkan gitu. Saat aku pertama kali denger ini aku kayak wow, ada ya kejadian kayak gini. Semoga kalian suka, apalagi kalau misalnya kalian belum dengerin ini, kasih tahu aku kalau misalnya ada kasus yang mau aku ceritain ke kalian, bisa komen-komen aja di bawah. Kalau kalian suka channel ini juga boleh subscribe-nya biar kalian dapat notifikasi pas aku upload videonya. Sorry kalau ceritanya kepanjangan karena ya balik lagi ya, ini aku menceritakan kembali, nggak terlalu banyak skrip juga, jadi kadang bisa jadi panjang banget. Thank you semuanya, sampai bertemu lagi di konten aku selanjutnya. Dadah!